Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Senja merayap turun ketika hutan berubah menjadi bayangan tak berujung. Roger, seorang pemburu yang hidup sendirian di tengah rimba, baru saja pulang dari perburuan ketika cahaya aneh menari di antara pepohonan. Ia berhenti, menyipitkan mata. Dua sosok muncul, seorang pria dan perempuan, wajah mereka tertutup gelap. Mereka memikul sebuah keranjang besar, terlalu besar untuk sekadar barang biasa. Roger jongkok di balik semak, insting lamanya menegang. Apalagi ini, gumamnya, sosok itu meletakkan keranjang di tanah, lalu pergi terburu-buru. Hanya cahaya senter mereka yang tersisa, memudar seperti jejak kesalahan yang ingin disembunyikan. Hening menyelimuti hutan, terlalu hening. Roger menunggu, 10 detik, 20. Lalu terdengar suara paling kecil, namun paling menusuk, tangis bayi. Ia mendekat perlahan, jari telunjuknya siap di pemicu shotgun. Keranjang itu bergetar, suara itu makin jelas, memohon. Dengan napas tertahan, Roger membuka penutupnya. Seorang bayi, dengan mata basah dan pipi memerah, menatapnya seolah Roger adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Bayi itu bergetar kedinginan, selimutnya terlalu tipis. Ada sedikit noda pada kain, debu atau darah kering. Roger tidak tahu. Yang jelas, ia telah ditinggalkan cukup lama. Roger memaki pelan, bukan karena marah pada bayi itu, tapi pada mereka yang meninggalkannya. Astaga, siapa yang tega, gumamnya. Roger bukan ayah, bukan perawat, bukan siapa-siapa bagi siapapun. Ia hanya pria yang hidup dengan senapan, kapak, dan sepi. Tapi ketika bayi itu menggenggam ujung bajunya dengan tangan kecil, kecil sekali, Roger merasakan sesuatu yang lama terkubur. Welas. Ia mengangkat bayi itu ke dada. Baiklah nak, ikut aku. Setidaknya malam ini kau tidak sendirian. Perjalanan pulang melewati kegelapan membuat Roger sadar. Hidupnya akan berubah. Rumahnya hanya bangunan kayu panjang, disusun dari batang-batang, tanpa dipotong rapi, berdiri di tengah hutan, seperti tulang raksasa. Tapi malam itu, rumah itu menjadi tempat perlindungan pertama bagi bayi itu. Roger memberinya susu sapi dari kandang. Bayi itu menangis, lalu tenang. Roger menatapnya lama, seperti mencari jawaban untuk pertanyaan yang tak pernah ia ajukan. Nama, gumamnya. Ia menunduk memandang bayi itu. Kevin, itu cocok. Malam itu Kevin tidur di lengan Roger. Dan sesuatu berubah dalam diri pemburu itu, perlahan tapi pasti. Roger menatap kapak besar warisan Jack, ayah angkatnya dulu, yang tergantung di dinding. Kapak itu penuh goresan. Jack selalu bilang setiap goresan punya cerita. Roger tersenyum samar, lalu menatap Kevin yang kecil dan rapuh. Jack, aku tak tahu apakah aku siap, tapi kurasa aku mengerti sekarang, bisiknya. Ia membetulkan posisi tidur Kevin, menepuknya lembut. Aku mungkin bukan ayah yang baik, tapi mulai malam ini, aku adalah ayahmu. Dan dari tengah hutan sunyi, dari rumah kayu yang nyaris rubuh, takdir baru lahir. Takdir yang kelak akan mengguncang hidup Roger dan Kevin lebih dalam dari apapun. Roger tidak pernah menyangka janji itu akan menjadi pusat seluruh hidupnya selama bertahun-tahun berikutnya. 3 tahun berlalu seperti air sungai yang degil, perlahan di luar, tapi menghantam kuat di dalam. Yang dulu seorang pemburu yang hidup untuk sunyi, kini bangun setiap pagi, bukan karena suara hutan, tapi karena Kevin yang berlari dan memanggil, "Ayah, ayah." Roger tidak pernah benar-benar tahu bagaimana menjadi ayah. Ia belajar dengan cara teraneh, dari potongan ingatan Jack, dari kesalahan, dari rasa panik setiap kali Kevin demam, dan dari tawa kecil anak itu ketika ia berhasil membuat sesuatu yang dianggap mainan. Rumah kayu mereka mulai berubah bentuk. Roger menambah dinding, memperbaiki atap, membuat bilik tidur kecil untuk Kevin, dan membangun pagar sederhana. Ada jejak hidup baru di tempat yang dulu hanya tempat singgah seorang lelaki yang melarikan diri dari dunia. Namun hutan tidak pernah membiarkan seseorang merasa aman terlalu lama. Suatu sore saat matahari merayap miring dan angin membawa aroma kering daun tua, Roger melihat jejak sepatu yang tidak ia kenal di tanah basah.
Jejak itu segar. Dan jumlahnya bukan 1, tapi 3. Langkah-langkah panjang, gerakan teratur. Seperti orang-orang yang terbiasa bekerja dalam formasi. Insting lamanya bergetar. Ia menatap sekeliling, tubuhnya menegang. "Kevin," suaranya rendah. Roger menyusuri jejak itu dengan hati-hati. Jejak tersebut melingkar ke samping rumah, lalu berhenti tepat di dekat jendela kamar Kevin. Jendela kecil yang Roger buat dari sisa papan. Ada bekas goresan halus di kayu. Sesuatu seperti seseorang mencoba mengintip. Roger merasakan perutnya menegang, darahnya dingin. Siapapun mereka tidak tersesat. Mereka datang ke arah rumahnya. Saat malam turun, Roger memadamkan semua lampu. Ia duduk dekat jendela, memegang kapak warisan Jack di tangan kiri dan senapan di tangan kanan. Kevin sudah tertidur, tidak tahu betapa gelap udara di luar. Dari balik tirai, Roger melihat sesuatu. Cahaya kecil bergerak perlahan antara pepohonan. Langkah kaki sangat pelan, tidak seperti pemburu, lebih seperti seseorang yang sedang mengawasi. Roger menahan napas. 3 tahun ia menyembunyikan Kevin dari dunia. 3 tahun ia berusaha hanya menjadi ayah, bukan pemburu. Tapi malam itu ia mengerti, masa tenang mereka sudah hampir berakhir. Ia meraih selimut, berjalan pelan ke arah tempat tidur Kevin, dan menatap anak itu dalam gelap. "Maaf nak, sepertinya ayah harus kembali menjadi Roger yang dulu." Kapak Jack berkilat redup di genggamannya, seakan berbisik, "Kau tahu apa yang harus dilakukan?" Roger mengangguk pelan. "Aku tidak akan biarkan siapapun mencuri hidupmu." Di luar langkah itu berhenti, sunyi menegang. Dan untuk pertama kalinya sejak Kevin datang ke hidupnya, Roger merasa mereka sedang diburu. Dan firasat itu terjawab saat fajar baru menyentuh pucuk daun. Ketika kabut masih menggantung rendah, Roger mengajak Kevin ke hutan seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi malam sebelumnya. Namun detak jantungnya tak pernah benar-benar tenang. Setiap ranting patah membuatnya menoleh cepat. Setiap hembusan angin, ia tanggapi seperti ancaman. Kevin tidak menyadari semua itu. Anak itu berjalan riang, menenteng busur kecil yang Roger buatkan. "Ayah, malam ini kita makan rusa ya. Aku mau yang daging bagian paha." Roger tersenyum tipis. "Kita lihat nanti." Namun beberapa langkah kemudian, dunia seakan menelan suara Kevin bulat-bulat. "Om!" Suara itu menghantam udara seperti batu besar jatuh dari langit. Dalam sekejap burung-burung berterbangan dari pucuk-pucuk pohon. Tanah di bawah kaki Kevin bergetar kecil. Roger membeku. Suara itu, ia mengenalnya. Suara yang pernah ia dengar bertahun-tahun lalu. Auman besar yang membuat tulang punggungnya terasa retak. Auman yang dulu membunuh ayah angkatnya, Jack. Kevin terbelalak. "Ayah, itu harimau." Roger mencengkeram bahu Kevin dan menariknya ke belakang pohon besar berlubang. Pohon yang dulu menjadi tempat persembunyian banyak pemburu generasi lama. "Masuk," bisiknya cepat. Begitu mereka berdua masuk ke dalam celah besar pohon tua itu, kabut menebal dan suara ranting-ranting retak terdengar semakin jelas. Kevin berbisik gemetar, "Ayah, kenapa wajahmu pucat?" Roger menghela napas dalam, lalu perlahan berkata, "Karena itu bukan harimau biasa." Kevin menelan ludah, namun tetap berusaha kuat. "Ayah, ceritakan, kenapa ayah takut?" Roger memejamkan mata sejenak. "Inilah saatnya. Aku belum pernah cerita semuanya padamu. Tentang kakekmu, Jack." Roger menunduk, menatap tanah gelap di bawah mereka. Dulu, ayah hanyalah anak jalanan yang tidur di dekat tempat sampah. Tidak ada rumah, tidak ada orang tua. Hingga suatu malam, Jack datang. Dia bukan malaikat. Dia juga bukan orang baik sempurna. Tapi dia menyelamatkanku. Kevin mendengarkan tanpa berkedip. Dia memberiku roti dan susu, lalu bertanya apakah aku mau tinggal bersamanya. Ayah tidak percaya pada siapapun waktu itu. Banyak orang dewasa yang hanya mau mengambil uangku untuk beli wine atau judi. Tapi Jack, dia berbeda. Roger mengatur napas, suaranya mulai berat. Dia merawatku, mengajariku berburu, bertahan hidup. Dia ayahku, satu-satunya. Kevin meremas baju Roger pelan. "Lalu apa yang terjadi?" Roger menggertakkan gigi. "Harimau itu, nak. Harimau betina yang mengaum barusan. Dialah teror terbesar di hutan ini. Dulu dia membunuh ternak,
memburu manusia, dan kami coba mengusirnya. Heining menegang. Kakekmu membunuh pasangan harimau itu, dan sejak malam itu, harimau betina itu memburu kami tanpa henti. Roger menarik napas tajam, suara hatinya pecah. Dan di malam gelap itu, aku melihat Jack diterkam. Aku melihat darahnya menyembur, tubuhnya ditarik seperti boneka. Aku tidak bisa menolongnya. Kevin menutup mulutnya, menahan tangis. Ayah, aku. Namun tiba-tiba dari luar pohon, Brooke. Sesuatu besar melompat ke tanah, sangat dekat. Nafas makhluk itu terdengar jelas, panjang, berat, mengancam. Roger meraih shotgun peninggalan Jack. Kevin, harimau itu sekarang tidak hanya mengincar ayah. Ia menatap anak itu dengan mata yang sama, seperti mata Jack dulu. Mata seseorang yang memilih bertarung, meski takut. Dia juga mengincarmu. Dan tepat setelah kata itu keluar, "Boom!" Suara itu mengguncang seluruh hutan. Tanah bergetar, daun kering jatuh dari atas, dan Kevin spontan menutup telinganya. Roger mendorongnya lebih masuk ke celah pohon. "Jangan keluar sampai ayah bilang," bisiknya tajam. Namun Kevin mencengkeram lengan Roger. "Ayah, jangan! Harimau itu..." "Sst!" Roger menempelkan telunjuk ke bibir, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan ketakutannya. Di luar, langkah berat mendekat perlahan. Duk, duk, duk. Setiap pijakan terasa seperti ancaman kematian yang semakin dekat. Aroma tanah basah bercampur bau anyir. Roger mengenal bau itu, bau hewan pemburu, bau darah. Harimau itu berhenti tepat di depan pohon. Terdengar dengusan panjang, seakan makhluk itu sedang menghirup udara untuk menentukan lokasi mereka. Roger memutar shotgun pelan, merapal doa yang bahkan tidak ia hafal. Kevin berbisik, "Ayah, kita harus kabur." Roger menggeleng. "Tidak bisa. Kalau kita lari sekarang, dia akan mengejar. Dan dia jauh lebih cepat dari kita." Tiba-tiba sesuatu menyambar sisi pohon. Brak! Cakar besar itu menembus celah, hampir mengenai wajah Roger. Kevin menjerit tertahan. Serpihan kayu beterbangan. Harimau itu mengaum lagi. Lebih keras, lebih marah. Seperti makhluk yang menagih dendam bertahun-tahun. Roger sadar. Mereka tidak bisa bertahan dengan bersembunyi. Dia menarik napas panjang, mengangkat shotgun dengan tangan bergetar namun tegas. "Kevin," ucapnya sambil menatap mata anak itu, "jika ayah tidak kembali dalam 5 menit, lari ke barat, ke sungai. Ikuti arus sampai ke kota." Kevin menggeleng keras, air mata jatuh. "Tidak, kita lawan bersama. Aku tidak akan tinggalkan ayah." Roger memegang wajah Kevin dengan kedua tangannya. "Nak, ayah mencintaimu. Sejak hari pertama menemukanmu dalam keranjang itu. Tapi harimau ini, dia bukan sekadar hewan. Dia dendam. Dan dia akan memilih salah satu dari kita untuk dihabisi." Dalam dada Kevin, perasaan panas naik. Campuran takut, marah, dan tak ingin kehilangan sosok yang membesarkannya. "Ayah, aku sudah besar. Aku bisa bertarung." Roger tersenyum kecil, senyum yang penuh luka. "Itu yang ayah banggakan darimu. Tapi ini bukan tentang keberanian. Ini tentang memastikan salah satu dari kita tetap hidup." Harimau itu kembali menghantam pohon, membuat celah semakin terbuka. Kepala harimau hampir terlihat, mata kuningnya menyala bagaikan obor di kegelapan. Roger tidak punya waktu lagi. Ia mencium kening Kevin. "Maafkan ayah." Kemudian Roger keluar dari celah pohon, berdiri sendirian di tanah hutan yang lembab dan licin. Harimau besar itu menghadang di depannya, tubuhnya penuh bekas luka lama. Nafasnya berat, dan dari sudut mulutnya menetes darah entah dari mangsa sebelumnya, atau mungkin dari masa lalu. Roger mengangkat shotgun. "Hei kau!" Suara Roger pecah, namun tetap keras. "Kau mau aku kan? Aku yang bunuh pasanganmu, dan aku yang akan mengakhiri ini." Harimau itu menunduk rendah, siap melompat. Roger hanya punya satu peluru tersisa, satu kesempatan, satu pilihan. Jika tembakannya meleset, dia mati. Jika dia ragu, Kevin akan diburu sampai akhir. Roger mengarahkan laras. Harimau itu mengaum dan menerjang, cepat seperti kilat. "Tuh!" Asap putih mengepul. Namun, harimau itu tidak tumbang. Tembakannya meleset. Roger menjatuhkan shotgun. Sial! Harimau itu kembali bersiap untuk lompatan kedua, yang pasti mematikan.
Dan Roger tahu, pilihan terakhir kini tinggal satu, bertarung dengan tangan kosong. Roger menggenggam kapak Jack. Tubuhnya gemetar, tapi matanya tajam. Harimau itu merendahkan badan, siap menerkam. Nafasnya berat, panas, membawa aroma darah lama yang membuat kenangan pahit Roger muncul. Malam Jack tewas. "Ayo," bisiknya, "selesaikan apa yang kau mulai bertahun-tahun lalu." Harimau melompat. Roger berguling. Ayunan kapaknya mengenai bahu makhluk itu. Hanya goresan, tapi cukup membuat binatang itu meraung dan mundur setengah langkah. Roger berdiri terhuyung, napasnya patah-patah. Tiba-tiba suara kecil pecah dari balik pohon. "Ayah!" Roger tersentak. "Kevin, mundur!" Tapi Kevin keluar dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya pucat namun penuh tekad. "Aku tak akan biarkan ayah mati sendirian." Harimau menoleh cepat ke arahnya, melihat mangsa yang lebih mudah. "Kevin, lari!" Teriakan Roger terlambat. Harimau menerjang Kevin. Tanpa berpikir, Roger menabrak sisi tubuh harimau, membuat mereka berdua jatuh menghantam tanah. Punggungnya terasa seperti retak, udara keluar dari paru-parunya, tapi ia memaksa bangun. Harimau itu bangkit lebih cepat, mengaum tepat di wajahnya. Roger mengangkat kapak dan menghantam sisi lehernya. Tidak dalam, tapi cukup membuat harimau tersentak mundur. Roger jatuh berlutut, hampir pingsan. Kevin mengambil shotgun jatuh di tanah. "Ayah, aku tembak." "Jangan, kau bisa kena aku." Roger teriak dengan sisa napas. "Aku bisa, tolong percaya padaku." Air mata mengalir di pipinya. Harimau kembali bersiap. Sekali serang lagi dan Roger tamat. Roger memaksa dirinya berdiri setengah, menatap Kevin. "Kalau kau pikir ayah percaya padamu, lakukan." Harimau melompat. Kevin menarik pelatuk. "Doro!" Tembakan menggema keras. Harimau itu terhenti di udara, lalu jatuh menghantam tanah, menggeram lemah, dan akhirnya diam. Kevin menjatuhkan shotgun, tubuhnya gemetar. "Ayah, aku kira aku kehilangan ayah." Roger tersenyum tipis. Tubuhnya masih bergetar tapi hidup. "Tidak, kau sudah selamatkan nyawa ayah, seperti Jack dulu menyelamatkan ayah." Kevin memeluknya erat. Roger membalasnya, meski tubuhnya penuh luka dan napasnya berat. "Mulai sekarang," bisik Roger, "kita bukan lagi dua orang yang melawan hutan. Kita dua orang yang menang darinya." Malam itu, hutan akhirnya sunyi. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, tidak ada lagi auman yang memburu mereka. Hutan kembali sunyi, seolah ikut menghela napas lega bersama Roger dan Kevin. Namun sunyi itu terasa berbeda. Seperti penutup sebuah bab yang sudah terlalu lama menunggu. Mereka duduk di tepi sungai kecil, hanya beberapa meter dari tempat harimau itu tumbang. Roger menatap air mengalir, melihat bayangan wajahnya sendiri, dipenuhi kerut, luka, dan darah kering. Ia tampak seperti seseorang yang sudah menua puluhan tahun hanya dalam satu malam. Kevin duduk di sampingnya, masih memegang shotgun dengan kedua tangan gemetar. "Ayah, apakah ini benar-benar berakhir?" Roger mengangguk pelan. "Ya nak, itu harimau terakhir dari garis yang memburu keluarga kita sejak dulu. Dendam mereka sudah berhenti." Angin berhembus lembut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Roger merasa hutan tidak lagi memandangnya sebagai musuh. Ia menghela napas panjang, meletakkan kapak Jack di pangkuannya. "Kevin," ucap Roger lirih, "kau tahu, dulu ayah hanya hidup untuk diri sendiri, marah pada dunia, takut kehilangan. Tapi waktu ayah menemukanmu dalam keranjang itu, entah kenapa ayah merasa hidup ini berubah tujuan." Kevin menunduk, air matanya jatuh menimpa ujung sepatunya. "Ayah menyelamatkanku, dan aku cuma ingin membalas itu." Roger tersenyum kecil. "Kau sudah membalasnya malam ini. Kau selamatkan nyawa ayah, Kevin. Dan Jack, kakekmu pasti bangga." Mereka diam sejenak, mendengarkan suara sungai. Tidak ada auman, tidak ada langkah mengintai, tidak ada dendam, hanya kedamaian. Roger berdiri perlahan, tubuhnya masih terasa perih seperti ditusuk ribuan duri. Ia mengambil kapak Jack, memandangnya lama. "Sudah cukup," gumamnya. "Sudah waktunya kita hidup, bukan bertahan." Kevin menatapnya bingung. "Maksud ayah, kita pergi dari hutan ini," jawab Roger. "Kita bangun hidup baru, dekat kota. Kau sekolah,
kau belajar hal yang bukan tentang menghindar dari bahaya. Dan ayah akan jadi orang biasa untuk pertama kalinya. Kevin tersenyum samar, senyum lega yang selama ini mengendap jauh di dalam hatinya. Tapi di rumah kita, rumah adalah tempat di mana kita saling jaga, potong Roger. Bukan tempat kayu dan atap yang sudah penuh luka. Mereka berjalan pulang, melewati tubuh harimau terakhir itu. Roger berhenti sejenak, menunduk. "Terima kasih," bisiknya lirih. "Sudah mengajarkan kami cara bertahan. Itu bukan ucapan kemenangan, itu penghormatan. Perburuan telah berakhir, dendam telah padam." Saat fajar pertama muncul, Roger dan Kevin meninggalkan rumah yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Mereka tidak menoleh lagi, bukan karena melupakan, tapi karena akhirnya mampu melepaskan. Roger memegang bahu Kevin sepanjang perjalanan. "Ayo nak, kita mulai hidup baru." Kevin menatap ayahnya dengan mata yang masih basah, namun penuh harapan. "Ayah, terima kasih sudah menemukanku hari itu." Roger tersenyum hangat. "Tidak Kevin, kaulah yang menemukan ayah." Dan saat matahari naik tinggi, dua sosok itu berjalan keluar dari hutan, yang selama ini menjadi saksi dan berbuah kemenangan mereka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa hidupkan loncengnya, agar tahu update terbaru dari kami. Dan juga like, komen usulan cerita menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian.